Dan di sini juga kita mau luruskan, di sini dia memberikan waktu 3 hari, karena kan dimuat juga di media, kita tidak menanggapi lah, belum menanggapi lah, kan begitu. Tidak ada satu keharusan kita untuk menanggapi surat somasi. Kecuali kalau kita dipanggil oleh penyidik, ada pro justisia demi keadilan, nah itu kita baru menghadap, sedangkan apa, kan begitu. Kita sama-sama law firm gitu, kalau memang pihak lawan tidak mau menanggapi, haknya dia, tinggal buktikan saja bila kamu dirugikan dari sisi pidana apa, perdata apa, kan begitu. Kita disclosure aja gitu, terbuka aja. Dari laporan yang sudah dilaporkan ke kepolisian, saat ini sudah sampai di mana? Kita baru mau berkirim surat lagi untuk meminta SP2HP-nya, surat perkembangan hasil perkaranya sampai di mana. Memang saksi-saksi fakta, saksi korban juga sudah diperiksa semua. Dan kita akan menanyakan juga, nanti berkoordinasi dengan penyidik yang menangani, apakah memang sudah dilakukan gelar perkara. Tapi kami yakin, percaya gitu, bahwa kami optimis bahwa penyidik di Polda Metro juga ketika sudah menerima laporan polisi kami tersebut, akan dapat bertindak sesuai dengan hukum dan kewenangan yang berlaku. Udah disampaikan tadi oleh kuasa hukum saya, prinsipnya saya yakin, saya optimis, saya percaya terhadap laporan polisi yang sudah saya buat, saya masukkan tanggal 15 Juni 2022 itu dapat segera diproses oleh penyidik yang menangani kasus saya tersebut. Jadi pemulihan hak saya sebagai korban dapat dipenuhi kembali seperti keadaan semula. Ada nggak sih mungkin dari laporan tersebut dan proses yang telah dijalani dari pihak terlapor menghubungi pihak apa sendiri? Menghubungi nggak ada. Etikat baik dan lain-lain dari? Nggak ada. Cuman saya juga harus luruskan sesuatu di sini. Jadi kemarin saya juga baca berita di mana ada berita yang muncul bahwa Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon si Steven ini. Tapi saya hanya nanya, hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan, yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan. Lalu saya di situ nanya, karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke, ceritakan caramu kayak gimana, coba ceritakan, saya mau tahu. Kalau masalah damai, saya open untuk damai ya guys, saya open, saya nggak tolak, saya open. Cuma saya mau jelaskan saja bahwa oke, kalau saya mau damai secara kekeluargaan, yang kamu ngomong, yang kamu sebutkan itu, gimana cara kamu? Lalu diputar itu, dibilangnya saya yang minta damai. Salah, saya open untuk damai, tapi bukan saya yang minta damai, karena saya yang korban di sini, kan gitu. Jadi ya itu yang kemarin yang tadi pertanyaan itu, apakah ditelepon? Tidak, tapi saya yang telepon, ya itu betul. Informasi penjelasan sendiri. Ya kaget, maksudnya tujuannya apa gitu loh? Saya sendiri sebenarnya nggak paham ya soal hukum kayak gini gitu. Jadi kalau masalah hukumnya nanti bisa dijelasin sama Bang Oli. Ya. Dalam tanggapan somasi kita sudah kita kirimkan juga hari ini, akan kita tunjukkan buktinya. Ya. Ya. Jadi dalam SKB Menteri, yaitu ditandatangani oleh Menkominfo, ditandatangani oleh Bapak Kapolri, ditandatangani oleh Bapak Jaksa Agung. Di dalam halaman 9, nomor 3 huruf A, dikatakan di sini, sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50, penjelasan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Titik di sini. Artinya ada keterkaitan, ada ketentuan di sini antara pasal 27 ayat 3 yang tidak bisa dilepaskan dengan 310 311. Ini bukan hanya dalil saya, tapi SKB Menteri yang bicara ya. Oke, kemudian merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Sedangkan pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dan saya garis bawahi lagi di sini, memang saya cek secara yuridis normatifnya ya. Di dalam huruf D pun di situ dinyatakan, dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Artinya apa? Laporan polisi kita ini merupakan proses hukum. Dan di dalam Perkap 6 tahun 2019 pasal 3 ayat 3 dikatakan di situ, sebelum laporan polisi terbit, penyidik itu sudah melakukan kajian awal dulu apakah layak atau tidak. Nah, ketika STTL surat bukti tanda lapor ini sudah diterbitkan, artinya sudah terpenuhi, kan begitu. Bukti-bukti yang cukup, kan begitu. Untuk diduga, kan begitu, bahwa ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan kami akan berkirim surat juga ke penyidik untuk menanyakan SP2AP perkembangan hasil perkara ini bagaimana.